Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi perkuliahan hermeneutika dan semiotika. Setelah kita membahas beberapa seri perkuliahan semiotika, maka kita sekarang memasuki pembahasan mengenai hermeneutika, dan kita akan memasuki bagian yang pertama, yaitu sejarah perkembangan dari hermeneutika. Secara etimologis, hermeneutika itu berasal dari bahasa Inggris hermeneutik, dan kata ini pun berasal dari bahasa Yunani hermeneutin, yang artinya adalah menafsirkan, dan hermeneia atau yang artinya adalah penafsiran. Istilah hermeneutika atau hermeneutin dan hermeneia ini ada pada sebuah risalah, sebuah buku yang dulunya ditulis oleh Aristoteles. Bukunya berjudul Perihermeneias, dikasih judul hermeneutika, yang artinya adalah tentang penafsiran. Jadi sebenarnya secara etimologis hermeneutik itu artinya adalah menafsirkan. Dan istilah hermeneutika ini dikaitkan dengan seorang dewa bernama Hermes atau Hermeios yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan para dewa di Olympus ke dalam bahasa manusia. Hermes harus mampu, ya tugasnya itu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya, dalam hal ini adalah manusia. Jadi kalau di dalam mitologi Yunani ada dewa itu ada banyak, ya. Dewa itu sangat banyak. Dewa-dewa berada di sebuah tempat yang lain, dan kemudian dewa-dewa itu, para dewa yang berada di Olympus itu secara berkala mengirimkan pesan kepada manusia, pesan pembimbingan, pesan peringatan, gitu kan ya, dan kadang-kadang memberikan ilmu kepada manusia yang tinggal di bumi. Nah, pesan-pesan itu dibawa oleh salah seorang dewa dari dewa-dewa yang ada. Dewa itu bernama Hermes atau Hermeios. Nah, dalam keyakinan mitologi Yunani, pesan itu pesan yang disampaikan kepada manusia itu bentuknya seperti apa gitu. Bahasanya apa gitu. Nah, itu dikatakan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa dewa, yang kalau misalnya disampaikan begitu saja kepada manusia, misalnya diturunkan begitu saja, dikasih tahu misalnya seperti sebuah ilham atau misalnya seperti pengarah suara yang disampaikan ke bumi misalnya, itu tidak akan bisa dipahami oleh manusia, karena memang pesan-pesan tersebut itu dikemas dalam bahasa yang tidak dikenal oleh bahasa manusia. Maka kemudian Hermes inilah salah seorang dewa dari dewa-dewa Olympus, memiliki tugas untuk menginterpretasikan pesan dari yang tadinya berbentuk bahasa dewa itu ke dalam bahasa manusia. Ini menariknya, di antara para pendukung hermeneutik ini ada yang mengaitkan Hermes ini di kalangan Islam, ya. Itu ada yang mengatakan bahwa Hermes itu adalah Nabi Idris katanya. Ini wallahu alam, ya, ini masih menjadi polemik, dan polemiknya masih samar-samar. Sebagian besar orang menolak bahwa Hermes itu adalah Nabi Idris. Nah, kemudian di dalam buku Perihermeiasnya itu, Aristoteles menulis bahwa hermeneutika adalah tindakan yang dilakukan untuk memahami pesan Tuhan yang ada di dalam kitab suci, dan tindakan itu dilakukan secara rasional. Jadi upaya untuk memahami secara rasional pesan-pesan Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Jadi Aristoteles itu tadinya mengambil mitologi Yunani,
yang dipercayai oleh orang-orang Yunani terkait dengan keberadaan seorang dewa bernama Hermes yang membawa pesan dari bahasa dewa dan kemudian dinyatakan atau disampaikan ke dalam bahasa yang difahami oleh manusia. Kemudian dari sana, dari mitologi tersebut, Aristoteles kemudian mengemukakan menulis buku yang isinya itu menyatakan bahwa ada teknik-teknik tertentu untuk bisa memahami pesan Tuhan yang ada di dalam kitab suci, dan teknik-teknik itu dilakukan secara rasional. Nah, teknik itulah yang kemudian disebut sebagai hermeneutika. Di dalam tradisi Kristen sejak abad ketiga Masehi, gereja yang saat itu sangat kental dengan tradisi peripatetiknya Aristoteles, sangat kuat sekali meyakini akal sebagai cara untuk bisa memahami kitab, bukan sekedar pada doktrin dan juga tidak menyandarkan kepada intuisi. Kristen yang memiliki keyakinan di zaman itu ya, di abad ketiga Masehi, Kristen yang memiliki keyakinan yang sama dengan Aristoteles atau terpengaruh secara kuat oleh tradisi pemikiran Aristoteles, kemudian menerapkan apa yang ada di dalam buku Perihermeneias ini ke dalam menerapkan apa yang ada di dalam buku Aristoteles itu untuk dipakai sebagai alat analisis menginterpretasikan, mereka nyebutnya sebagai eksegesis, atas isi dari kitab Injil atau kitab-kitab Injil tepatnya, karena Injil itu bukan hanya satu ya. Nah, ini adalah di tradisi Kristen seperti begitu. Kemudian di abad pertengahan, kita tahu bahwa itu adalah abad pertengahan, sebagian lainnya mengatakan itu adalah abad ke-8 gitu. Bukan Middle Age, tapi The Dark Age. Tapi saat itu gereja sedang berkuasa di Eropa. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan-masalahan sosial politik untuk masyarakat Eropa, penguasanya adalah gereja. Pada masa itu studi hermeneutika dibagi-bagi menjadi 4 tingkatan interpretasi. Ada yang disebut dengan literal exegesis, ada yang disebut dengan allegoris exegesis, ada yang disebut dengan tropological exegesis, dan eschatologis exegesis. Ini masing-masing kalau mau dibahas akan menjadi sangat panjang, tapi untuk keperluan pembahasan kita kali ini, kita tidak akan membahas lebih lanjut terkait dengan keempat makna dari exegesis ini, atau penafsiran yang berkembang di masa abad pertengahan di Eropa. Intinya sih yang ingin kita ambil di sini adalah bahwa tradisi hermeneutika yang ada di zaman Aristoteles dan kemudian berkembang di masa-masa abad-abad pertama perkembangan Kristen, kemudian juga dilanjutkan secara kuat sekali di abad pertengahan ketika gereja menguasai Eropa. Pada abad pencerahan atau disebut dengan Renaissance, terutama sejak akhir abad 18 hingga awal abad ke-19 Masehi, kajian-kajian hermeneutik menjadi semakin semarak di Eropa. Para ilmuwan saat itu kemudian melakukan kritikan terhadap pilar-pilar hermeneutika di abad pertengahan. Keempat tingkatan studi hermeneutik di abad pertengahan yang tadi itu ya, yang ada literal, ada yang disebut dengan yang disebut dengan alegoris, tropologikal, dan juga eskatologis, itu dikritik dan kemudian keempatnya direduksi menjadi hanya 2 saja, yaitu literal dan gramatikal exegesis. Dan ini kemudian menandai satu perkembangan baru dari studi hermeneutika yang tadinya betul-betul murni merupakan upaya untuk menafsirkan atau eksegesis terhadap kitab suci, dalam hal ini adalah kitab Injil, itu menjadi sebuah pemikiran filsafat. Nah, saat itu salah satu tokoh hermeneutika di abad pencerahan adalah Friedrich Schleiermacher yang menulis buku berjudul General Theory and Art of Interpretation.
Bukunya isinya judulnya seperti begitu ya, General Theory and Art of Interpretation. Jadi teori umum dan seni menafsirkan. Akan tetapi isinya adalah hermeneutika. Schleiermacher mengatakan bahwa seluruh ucapan atau sebagian ucapan, baik ucapan itu berupa tulisan, lisan, ataupun lisan, agar dapat dipahami dalam bentuk dialogis. Schleiermacher mengatakan agar teks bisa difahami secara baik harus bisa dibangun proses dialogis antara teks dengan pembacanya. Schleiermacher mengatakan bahwa hermeneutika lebih umum daripada sekedar mencari makna. Tapi hermeneutika adalah sebuah proses yang di sananya tidak terhenti pada upaya untuk memahami sesuatu makna. Akan tetapi hermeneutika adalah sebuah proses dialogis. Bahkan kalau misalnya dihubungkan dengan sastra, ilmu sastra, itu ada yang disebut dengan pembaca implisit. Jadi ketika seseorang menuliskan sesuatu, membuat teks, maka dia saat itu sedang berdialog dengan calon pembacanya. Calon pembacanya itu yang disebut dengan pembaca implisit. Pembacanya masih belum ada karena memang si teksnya sendiri, karya sastranya kan belum dia buat. Akan tetapi si penulis teks itu sudah berpikir tentang siapa yang nanti akan membacanya, dan karena itulah ketika upaya untuk membayangkannya itu disebut sebagai upaya berdialog dengan calon pembaca. Itulah yang kemudian menentukan sekali jenis teks yang akan dibuat. Misalnya kalau misalnya saya mau membuat sebuah buku dan kemudian saya bayangkan pembaca buku saya adalah para akademisi, maka tentu saya akan membuat tulisan-tulisan dengan gaya-gaya tertentu, lebih sophisticated gitu kata-katanya, menggunakan diksi-diksi yang high level. Nah, itu terjadi memang ya. Dan inilah yang kemudian ditangkap oleh Schleiermacher. Jadi sejak awal pun pembuat teks itu sudah melakukan dialog dengan pembaca, dengan calon pembacanya. Pembacanya ketika teksnya sudah betul-betul ada, maka dia juga akan mencari makna sesuai dengan apa yang kira-kira dibayangkan oleh si penulis teks ketika menuliskannya. Misalnya saya membaca sebuah buku, sebuah karya, maka saya pada dasarnya ada mencoba membayangkan suasana kebatinan, kemudian psikologi apa yang sedang dihadapi oleh si pembuat teks itu, si penulis buku itu ketika dia menuliskannya. Jadi itu ada hal-hal semacam itu, dan secara lebih rincinya bisa dibahas secara lebih lanjut ya. Tapi secara umum itulah yang disampaikan oleh Schleiermacher. Kemudian memasuki abad ke-20, hermeneutika mengalami perkembangan lebih lanjut. Bersamaan dengan merebaknya era postmodern dalam filsafat barat, muncullah fenomenologi sebagai faham baru yang merambah dunia hermeneutika. Dan di sini Martin Heidegger muncul sebagai salah satu tokohnya, ilmuwan di bidang ini yang mengatakan bahwa hermeneutis merupakan proses pengungkapan jati diri dan permasalahan eksistensi manusia yang sesungguhnya. Ini adalah isu filsafat ya, filsafat eksistensialisme yang tidak bisa saya ungkap lebih jauh pada kesempatan kali ini. Intinya bahwa hermeneutik sudah masuk lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar permasalahan kitab suci, menafsirkan kitab suci, tapi juga lebih jauh lagi sudah memasuki bagaimana proses pemaknaan, proses mencari tahu makna, proses menafsirkan itu sebenarnya ada proses pengungkapan jati diri, eksistensi manusia. Nah, kemudian ada juga yang disebut ada tokoh yang bernama Gadamer. Ini adalah salah seorang tokoh yang juga sangat terkenal di dunia hermeneutika. Hans Georg Gadamer muncul sebagai salah seorang ilmuwan penting di bidang hermeneutika. Gadamer memadukan hermeneutika Heidegger dengan konsep estetika. Jadi menurut Gadamer yang ada Tuhan ini berusaha menunjukkan dirinya sendiri melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia, terutama tindakan kebahasaan. Jadi bahasa yang dibuat oleh manusia, tindakan-tindakan manusia secara umum itu merupakan
upaya itu adalah bentuk manifestasi dari keberadaan dari Tuhan. Ini sangat erat sekali dengan konsep, kalau dalam Islam disebut dengan konsep di kalangan para sufi ya, itu sangat erat sekali permasalahan takhalluq bi akhlaqillah gitu kan ya. Jadi manusia itu didorong secara naluriah atau secara fitri memiliki keinginan, memiliki kecenderungan untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan. Jadi sifat-sifat Tuhan dan memanifestasikan dengan cara apa? Dengan cara berperilaku dan juga dengan tulisan. Jadi di dalam tulisan itu ternyata ada sesuatu yang sifatnya spiritual. Nah, kemudian di dalam Islam bagaimana? Dalam pemikiran Islam kontemporer, wacana hermeneutika muncul dan diyakini oleh para pendukungnya sebagai solusi atas kebuntuan tafsir dalam menghadapi tantangan zaman, dan seolah-olah menjadi sesuatu yang niscaya dan menjadi satu-satunya, the only alternative. Walaupun terjadi gradasi ya, tidak semuanya seperti begitu ya pendukung hermeneutika, tapi secara umum pendukung hermeneutika mengatakan bahwa ada masalah dengan tafsir Al-Quran tradisional dan sekarang mengalami kebuntuan dengan beberapa argumen yang mereka kemukakan, dan sebagai solusinya dikemukakanlah apa yang disebut sebagai hermeneutika Al-Quran. Tokohnya para pemikir Islam kontemporer yang mengusung hermeneutika diantaranya adalah Arqaun, Fajrul Rahman, Nasr Abu Zaid, Hasan Hanafi, Khalid Abu Fadl, dan Amin Abdullah. Asumsi kuat dari para pendukung hermeneutika adalah bahwa tafsir konvensional sudah tidak lagi relevan untuk konteks sekarang, karenanya perlu diganti dengan hermeneutika. Itu saja pembahasan kita kali ini. Kita akan bertemu dengan pembahasan selanjutnya mengenai hermeneutika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.